Hari ini kita akan bahas tragedi nasional. Presiden yang masih menjabat tapi sedang dilumuri wajahnya. Bukan pakai bedak, bukan pakai yang lain-lain, tapi pakai kotoran politik. Dan yang melumurinya siapa? Bukan oposisi, bukan juga netizen julid, tapi mantan presiden sendiri dan Kapolri mungkin ya. Jadi begini ceritanya sahabat semua ya. Pemirsa yang budiman tapi sudah mulai lelah. Ada acara Sespimen Polri. Semacam ya pelatihan elit lah ya buat para calon jenderal polisi. Tapi alih-alih diajak belajar dari presiden yang sah, para polisi ini juga malah diajak bermain ke rumah mantan. Dan kita akan bahas tuntas kelakuan shadow presiden yang makin terang-terangan nunjukin siapa bos sebenarnya. Ini etika bernegara atau negara tanpa etika? Jangan lupa like, comment, and subscribe biar tetap waras di tengah kebingungan sistem. Kita siang hari ini akan mulai membahas tentang Jokowi beri arahan pada Sespimen Polri sebagai apa? Dalam kapasitas apa Presiden bicara kepada Sespimen Polri ini? Tentu tidak sebagai presiden yang sah. Ya, berarti presiden yang tidak sah. Iya, mantan presiden maksudnya. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah rumah Jokowi hari ini adalah kantor Polri yang baru? Repot kalau begini. Kita akan simak kabarnya. Kemarin ada teks, ada video. Coba kita lihat dulu. Ini detik-detik para peserta Sespimen Polri ini menyambangi rumah Jokowi di Solo. Mungkin tempat pelatihannya dekat di Solo mungkin ya. Oke, kita akan coba dengarkan atau kita lihat ini detik-detik. Nah, ini saat memasuki rumah Pak Jokowi, tentu dalam pembincangannya tidak ada suara Pak Jokowi yang terdengar. Seperti biasa, kalau di dalam biasanya di dalam rumah Jokowi maksudnya rahasia ya, kecuali memang disetting untuk wawancara seperti yang dilakukan Najwa Shihab tempo hari. Habis pikir kalau harus ada wakil presiden sekaliber Gibran yang harus menjadi presiden di negara yang sangat besar ini. Jadi secara konstitusi kemunculan Prabowo sebagai presiden itu tidak dipermasalahkan, tapi munculnya Wapres justru menjadi masalah yang barangkali juga Prabowo tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena sudah terjadi seperti itu. Tapi para patriot ini mengingatkan supaya kembali mengingatkan Prabowo Subianto juga, karena itu tadi permintaan reshuffle kabinet terhadap mereka-mereka menteri-menteri yang masih terkait dengan Presiden Jokowi, apalagi yang sudah terindikasi melanggar hukum, gitu Bung. Itu kan jelas poinnya. Oke. Nah, kan kenapa saya penting bertanya pada Anda, karena saya tahu Anda baru bertemu dengan Pak Tri. Gitu. Ini mohon maaf kalau kalimatnya nggak tepat. Saya tadinya meragukan apakah Pak Tri itu dalam kondisi artinya sadar betul melakukan itu. Makanya menurut Anda tadi bahwa Pak Tri itu masih jelas, pikirannya masih jernih dan sebagainya, meskipun fisiknya dalam tanda udah renta ya karena menjelang 90 tahun. Jadi betul-betul ini dengan penuh kesadaran Pak Tri memberikan restunya itu ya. Iya, artinya kalau saya kan nggak tahu bahwa ada forum ini dan segala macam, tapi dari percakapan-percakapan dengan saya itu ternyata ada beberapa poin yang dimulai dari kapan saling sandra ini? Di pemerintahan Jokowi. Hukum bukan dijadikan sebagai sebuah sarana untuk penegakan hukum secara tuntas, tapi ketika mengetahui kesalahan bawahannya, kesalahan orang lain bukan dihukum tapi dijadikan sebagai sandra.
Waduh, kamu lu nanti saya tindak lu. Kalau tidak saya tindak, ayo nurut saya yuk. Kan ngomongnya dia begitu. Nah, ini yang menjadikan negara ini menjadi negara yang secara statistik penegakan hukum di Indonesia menjadi hancur. Di masa Jokowi itu penegakan pemberantasan korupsi hancur. Bukan hanya hancur berdasarkan kinerjanya, tetapi hancur juga sistem yang yang ditinggalkan oleh Jokowi. Ya, itu Bang Woro. Oke, Bang Woro, udah ya, cukup ya. Kita ke Bang HM, silakan. Oh, ada satu lagi. Kok nambah ya? Enak ya, nambah ya. Jadi kan sesuai data yang Abang sampaikan, bahwasanya hampir 80% pemilih kemarin itu IQ-nya di bawah 80 lah ya, 80 ya. Nah, menurut Abang, kalau kondisinya seperti itu, apakah sistem perpolitikan sama sekarang ini udah tepat gitu, Bang? Apa bagaimana gitu? Oke. Apakah tepat? Saya bilang belum terlalu tepat. Kalau seandainya waktu bisa diputar kembali, ya kayak lagu nih, waktu bisa diputar kembali. Ya kalau waktu bisa diputar kembali, istri saya masih muda soalnya. Kalau seandainya waktu bisa diputar kembali, Bang, maka one man one vote belum cocok di Indonesia. Bayangkan kita mengalami reformasi tahun 98, ya 98, dan di mana saat itu 2004 kita harus memilih secara langsung. Sedangkan sebelum masa 98, masyarakat kita tahu sendiri zaman Soeharto, ekonominya stabil tapi demokrasi kan terkekang. Dia tidak punya pengalaman, masyarakat tidak punya pengetahuan tentang politik, tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara aja dia nggak tahu, tidak punya sifat critical thinking di dalam dirinya, tiba-tiba belum 5 tahun, belum ada pendidikan politik, tiba-tiba suruh milih. Seperti orang buta suruh memilih, ya, seperti orang buta untuk menceritakan tentang gajah. Masing-masing akan menceritakan dengan pengalaman dengan kemampuan dia sendiri. Ada yang gajah itu kalau yang megang buntut itu gajah itu kecil panjang, ya kecil panjang gitu. Ada yang gajah itu tebel lebar karena megang pantatnya, ya. Ada yang megang belalainya, gajah itu tipis tapi lebar. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat Indonesia ketika one man one vote dilakukan belum bisa memilih secara rasional. Hasil lembaga survei dari Indef, ya secara ini kan ada kaitannya dengan ekonomi, ya, ada namanya Indef, lembaga Indef itu menyatakan bahwa tingkat kecerdasan masyarakat ikut mempengaruhi proses demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Ya. Kenapa? Ketika mereka tidak memahami politik, maka yang terjadi adalah mereka bisa dimanfaatkan dengan pilihan secara transaksional dan fanatisme buta. Jadi gini, Bang Woro. Pemilih yang tidak mempunyai pengetahuan yang kuat tentang pendidikan politik, cara memilihnya hanya dua. Yang pertama adalah fanatisme buta, yang kedua adalah transaksional. Dan ini mayoritas di Indonesia. Ini mayoritas. Lembaga survei seperti Litbang Kompas mengatakan di angka 63,8% pemilih kita adalah fanatisme. Pemilih kita adalah pemilih tradisional yang dimana mereka hanya dua karena pendidikan politiknya berkaitan dengan pendidikan politik, yaitu tentang transaksional dan fanatik buta. Nah, yang kedua, ini akan cocok one man one vote itu kalau kalau sumber daya manusianya itu sudah mencukupi. Ini akan menjadi sistem yang bagus. Ya, John F. Kennedy mengatakan bahwa demokrasi bagi masyarakat yang mayoritas cerdas akan menjadi berkat, tapi demokrasi bagi mayoritas masyarakat yang bodoh akan menjadi laknat, karena ini akan berbahaya sekali. Bayangkan orang yang tidak tahu menggunakan senjata tiba-tiba memegang senjata.
sehingga senjata itu sekedar menembak saja. Nah, ini yang dilakukan warga Indonesia. Mereka belum mempunyai kemampuan untuk memilih secara rasional karena pendidikan politiknya mereka masih belum mumpuni. Bahkan mereka hak dan kewajiban sebagai warga negara aja mereka nggak paham. Demokrasi kita itu hanya bersifat euforia. Demokrasi kita itu hanya bersifat pesta pora. Euforia saja. Makanya yang muncul adalah ketika habis kontestasi yang ada adalah ledek-ledekan. Kamu kalah ya, kamu panas ya. Seperti segerombolan monyet yang rebutan buah, ketika salah satu kelompok mendapatkan buah itu, dia akan ngeledek monyet yang lain. Ya, demokrasi kita masih sekelas itu. Ya, seperti segerombolan monyet yang memperebutkan buah, ketika buahnya itu direbut oleh kelompok lain, maka kelompok lain akan meledek. Nah, demokrasi Indonesia seperti itu, masih menang kalah ledek-ledekan. Panas ya, panas ya. Bukan malah setelah memilih seperti di negara-negara maju, ketika selesai memilih, mereka kembali sebagai rakyat dan mengawal apa kebijakan pemerintah yang dibuat ini. Nah, yang ini Bang, yang disayangkan kita masih membutuhkan waktu panjang. Saya sendiri adalah sebagai orang yang percaya Indonesia akan menjadi negara maju ketika nanti sumber daya manusia kita meningkat, dan kita harus bersabar. Kita harus memaklumi, kita tidak bisa instan. Kita memang harus terus melakukan kajian-kajian, ya, edukasi. Nggak apa-apa, karena euforia itu seperti itu. Anggap saja bahwa gerombolan ini adalah monyet yang memegang HP. Mereka ngetik kadang sembarangan, Bang. Mereka ngetik sembarangan. Monyet megang HP itu asal pencet. Dia tidak mikir yang diketik ini nanti berguna atau tidak. Dia tidak memahami itu. Tapi biarkan itu dulu. Kita ajari monyet-monyet ini secara pelan-pelan supaya tahu fungsi handphone itu seperti apa. Nanti lama-lama akan paham. Nah, tapi kalau monyetnya nanti tidak paham, ambil handphonenya saja. Biarkan dia bermain seperti kodratnya dia sebagai monyet, ya. Mohon maaf, saya selalu membawa narasi analogi ya. Jangan tersinggung. Itu adalah ciri khas Komal ini. Tapi saya tidak menghina kalian. Saya membuat analogi bahwa orang yang menggunakan teknologi yang tidak dipahami oleh orang yang menggunakan, demokrasi yang diberikan tetapi dia tidak sadar demokrasi itu seperti apa, dia akan sembarangan menggunakan itu, ya. Oke, kita ke Bang HM. Terima kasih Bang Woro ya sudah bertanya di Komal ini. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bang HM silakan. Oh, yang di bawah, kalau ada yang marah-marah tadi saya membuat contoh monyet, tolong. Saya tidak menghina Anda monyet. Maka jangan marah. Tapi kalau Anda tetap ngotot mau marah ya silakan, kalau Anda merasa bahwa Anda pantas disebut monyet. Berarti yang tersinggung itu monyet Bang Farlok. Ya betul. Bang HM silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak hal yang menarik saya lihat dari perbincangan di room ini ya. Ya. Tapi yang pertama saya perlu sampaikan, saya dari Komisi 1. Oh, Bapak di Komisi 1, Pak? Ya, benar. Terima kasih Bapak mau hadir di Komal ini. Silakan kita bisa bersharing, Pak. Saya terhormat sekali Bapak dari Komisi 1 hadir di Komal ini dan bisa memberikan knowledge buat para audiens saya. Silakan, Pak. Ya, yang perlu saya sampaikan di awal ini sebenarnya ya, apa tujuan dari caption dibuat host seperti ini? Itu mungkin yang pertama. Dan yang kedua, saya tanya kepada Pak Woro, ya, ada tidak data-data pilot tentang Pak Luhut tadi yang Anda katakan seperti ini, begitu kira-kira. Apabila sudah ditanggapi, nanti saya akan memberikan pertanyaan yang lebih ke pembicaraan tadi lah, begitu. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak HM dan thank you banget udah hadir di Komal ini dari Komisi 1 DPR. Saya tidak perlu bertanya dari partai apa karena mungkin akan membuat sungkan. Karena bagi saya semua partai adalah sama. Jadi gini Pak, caption yang saya buat adalah sebagai analisa. Kalau Bapak perhatikan ada tanda tanya di sana, itu artinya adalah sesuatu yang masih bersifat analistik, bersifat analisa. Dan yang kedua adalah sebagai penguatan dari berita yang di belakangnya. Itu yang saya buat. Kenapa? Saya bisa menceritakan secara detail kenapa saya membuat caption seperti itu.
dari yang dilakukan oleh Sespimen 65, di mana di sana dia menghadap ketika akan melakukan pendidikan kepada Jokowi. Kita bertanya, ada dua kemungkinan, Pak. Yang pertama, dia diundang. Kalau dia diundang, maka yang mengundang ini sungguh tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan posisi dia sebagai apa. Dia sudah sebagai warga negara dan tidak sepatutnya dia menggunakan cara itu karena akan menimbulkan dampak yang cukup besar di tengah masyarakat tentang perspektif sebenarnya siapa yang berkuasa di negeri ini. Terjadi matahari kembar dan dualisme kekuasaan, dan ini sangat berbahaya sekali jika ini dilakukan. Ya, kalau dia mengundang, kalau dia didatangi secara silaturahim, maka dia bukan orang negarawan. Kalau yang satu tadi, yang pertama adalah bukan orang tidak tahu diri, yang kedua adalah bukan negarawan. Kenapa? Sebagai seorang negarawan, dia harusnya bisa menempatkan kalau ada yang mau datang, dia menempatkan, tolong ini akan membuat salah paham.